Balik lagi di PTV Show, bakso unik, viral, dan fenomenal. Bakso rusuk Jos, bareng sama Pak Isa Jos. Ya ini kalau dari tadi nih, aku dari tadi ngobrol, padahal ya ini rekamannya nih ya. Kita tuh rekaman pagi-pagi banget kayak gini. Harusnya aku tidur aja nih, tapi jadi semangat banget pas sampai sini. Ketemu semangatnya Pak Isa ini, aku rasa juga semua karyawan yang ada di bakso rusuk Jos juga ketularan semangatnya Pak Isa sih. Aku merasa harus semangat ya Pak ya. Oke. Nah ini menarik Pak. Kenapa kemudian tadi kan sudah usaha tambal ban? Nah, aku pikir itu relate lah ya dengan perusahaan otomotif gitu. Tapi bakso, kuliner bakso gitu, kepikiran seorang laki-laki. Biasanya kan yang paling lebih suka bakso kan ibu-ibu, ya perempuan gitu. Gimana awalnya tuh Pak? Ya, jadi sebelum usaha bakso saya juga buka usaha kuliner ayam, ayam penyet gitu, ayam penyet, ayam bakar. Itu juga enak sih. Terus? Ya, tapi selama perjalanan tuh ayam itu ternyata di produk makanan berat tuh. Jadi hanya rame di jam-jam makan siang, makan malam gitu kan. Kira-kira menu apa nih yang bisa laku di semua di setiap jam gitu kan. Ya berpikir bakso kayak masuk nih gitu kan. Yaudah kita buka bakso gitu kan. Karena bakso kan dari waktu nggak terbatas, usia juga kaya miskin juga doyan kayak gitu kan. Yaudah kita jalanin buka bakso gitu. Oke, mencari satu lagi-lagi ya sebenarnya ini peluang gitu ya, dan bener-bener kayak diperhatikan betul gitu ya, kayak dicari. Wah itu sih menurut aku keren banget sih, kepikiran udah punya usaha sebenarnya terus bisa mengembangkan lagi walaupun dengan menu yang lain gitu ya Pak Isa. Tapi kemudian siapa yang paling support Pak Isa nih untuk bergonta-ganti jualan itu? Ini kan pasti ada tantangannya lagi, modal lagi, dari awal lagi. Gimana tuh Pak Isa? Jadi memang paling yang support biasanya seorang laki-laki kuat di depan, seorang pemimpin besar itu biasanya ada yang support di belakang. Gitu. Itu biasanya tuh istrinya sih biasanya. Jadi makanya kalau kayak gini misalnya, ketika saya waktu buka bakso itu kan, jadi bakso ini udah hampir 1 tahun saya bekerja, usaha bakso berjalan juga, dan ini juga down tuh karena karyawan itu. Oh itu masih kerja berarti saat? Masih kerja, masih saya main di 2 kaki kan. Terus ketika bekerja itu baksonya down tuh, penjualan pertama rame tuh itu kan, rame, terus kemudian turun karena memang saya nggak fokus, nggak saya perhatiin. Si karyawan itu ya gitulah, misalnya contoh, bangun siang, terus kayak misalnya sambel belum diangetin, asam masih disajiin, itu kan bikin orang kapok kan. Karyawan itu gini, orang nih jiwanya karyawan, dia hanya menjalankan rutinitas gitu. Beda sama owner ya, sama pemilik. Memperhatikan detail pasti ya pemilik, betul. Gitu, sehingga waktu itu down, pilihannya itu waktu itu ada 2 sih sebenarnya. Saya bilang sama istri, ini gimana? Ini restoran baksonya mau kita tutup atau saya keluar kerja gitu kan. Waktu itu ya masih lumayan lah kerja di otomotif ya. Lebih terjamin juga kayak per bulannya dan lain sebagainya kan. Ya pokoknya lumayan lah, tercukupi gitu. Terus malam-malam terus kata isi, kalau mau keluar aja gitu kan gitu. Aku malah didukung keluar kerjanya. Iya, kalau mau keluar aja. Terus malamnya ngomong begitu, pagi-pagi saya bikin surat pengunduran diri tuh, resign ke kantor. Pak, saya mau resign gitu. Kenapa? Saya mau pegang usaha aja bakso gitu kan. Boleh domelin kan. Kenapa kok kamu berani banget, gila gitu. Ya udah gitu, yaudah bulan depan di ACC akhirnya boleh keluar. Terus udah pulang Dek, udah bikin surat kita beneran iya kan. Karena memang kaget ya, kayak ngomong asal aja gitu sebenarnya. Ya karena memang gini loh, harus disadari bahwasannya fokus lebih dekat kepada kesuksesan. Baik. Kalau kita mau sukses berkarir, maka fokuslah bekerja, absennya, inisiatifnya gitu kan, inovasi tempat kerjanya gitu. Maka dia akan cepat tuh dari operator, terus kemudian supervisor, manager gitu kan, pasti akan naik tuh direktur. Tapi kalau misalnya kita mau sukses di bisnis, maka kita harus fokus, nggak bisa kita tinggal atau setengah-setengah, maka hasilnya nanti akan setengah-setengah gitu kan. Yaudah akhirnya terjun aja langsung sendiri. Dan dari situ memang ketika udah turun kan kondisi udah berantakan, si omset juga udah turun down gitu kan. Saat keluar padahal dalam kondisi seperti itu ya. Iya, meyakinkan diri tapi ya Pak Isa. Itu model semangat sih sebenarnya. Karena kita melihatnya di depan matahari tuh
belum Oke, terbenam gitu, betul. ada harapan untuk terbit. Ya udah rapin semua apa. Jadi waktu itu yang kita pelajarin di media sosial itu adalah kebiasaan orang gini. Ada beda ya orang dulu sama orang sekarang. Oke. Orang dulu sebelum makan berdoa. Orang sekarang sebelum makan Foto. Nah, Aku kayak dibacain loh pemirsa. Sudahikah ini segmen ini? gitu. Jadi Oh ya betul. apa namanya? Melihat kebiasaan-kebiasaan ya, orang kebiasaan-kebiasaan juga. Oke. gitu kan. Oke, kita lihat apa nih yang perlu kita benahi gitu kan. Oh, ini kayaknya tempatnya harus diperbaikin. Oh, tempatnya perbaikin. Kita nggak punya modal. Terus gimana nih? Ngajuin pinjaman kur nggak mungkin juga. Kenapa? Karena kita juga masih baru, iya. nggak akan di ACC. ACC juga. Akhirnya ya udahlah, punya harta satu-satunya rumah, ya jual gitu. Itu benar-benar nekat banget. Jadi Waduh. jual rumah. Istri gimana? Keluarga artinya. Iya, pokoknya kita itu semangat aja, yakin aja gitu kan. Ya kalau Wow. jual aja gitu. Itu benar-benar gokil Masya banget Allah. pikiran. Iya. Itu di tahun berapa coba? Tahun 2013 Belum lama loh, 14 pemirsa. gitu. Udah jual gitu kan buat modal. Udah rumah jual buat modal rapi-rapi. Udah tuh tempat jadi udah agak mendingan tuh gitu kan. Ya agak makan mendingannya situ. karena hilang yang satu. Iya. Jual rumah tadi. Ya, Wow. tapi ini Keren juga maksudnya banget. ada orang Keputusannya. jajan makan situ foto-foto kan kita siapin buat shoot buat Iya. foto gitu kan. Nah, dari situ ternyata dilihat lagi, oh ternyata ada yang kurang. Ternyata kita kalau mau ngikutin tempat nggak akan ada habisnya, itu yang terlalu tinggi ya. Betul. Terlalu tinggi budgetnya. Terus saya bilang gini, coba diperhatiin apa biasanya yang mereka foto. Biasanya satu, kalau misalnya dia orang makan ke situ, biasanya satu yang difoto adalah tempat. Kalau punya banyak uang kita, maka perbaiki tempatnya, bagusin setempat-tempatnya, Tapi memang Instagramable. budgetnya tinggi, betul. Kalau kita nggak punya uang, maka perbaikin menunya gitu. Makanya udah kita tempat juga nggak bisa pas-pasan, udah kayak kita perbaikin menu aja. Tapi saat gitu. dari awal itu sudah dengan bakso rusuk artinya. Namanya bakso rusuk Jos, cuman menunya kayak Menunya? kecil-kecil aja yang biasa, Oh. ramen rusuk itu doang sih. Oh, oke ya, kita suka lihat ya banyak tuh menu-menu kayak gitu tuh, makanya aku bilang ini pemirsa nanti ada surprise gitu ya, rusuk macam gimana nih yang dihadirkan oleh bakso rusuk Jos, karena memang di awal itu aku pikirannya ya bakso rusuk kecil gimana sih yang iga-iga suka ada di sop-sop gitu kan. Iya, Tapi ini pemirsa, wah bakal kaget banget sih beneran asli. Iya. Oke. Jadi kita tuh semangatnya gini. Saya 12 tahun sebagai pekerja itu di sana itu inovasi otomatis dan ada perbaikan gitu kan. Oke. Jadi ada perbaikan inovasi gitu kan. Ketika inovasi, oke, saya bilang ke karyawan, teman-teman coba bikin satu perbaikan, ya perbaikan. Abis perbaikan ini nanti kalau misal menunya bisa dipakai, taruh di menu saya kasih 500.000. Kalau misal menunya laku rame saya kasih 2 juta itu. Karyawan baik inovasi tuh, bikin ini wah semua. Yaudah akhirnya bikinlah waktu itu tahu bakso beranak, keluar bakso beranak sama jumbo mekar gitu kan. Nah direbus sering nggak mateng tuh bakso beranak karena besar kan. Bakso beranak nggak mateng, dipotong. Coba dikeluarin isinya, rebus lagi, terus keluar ini kok kayak mangkok ya, udah bikin bakso mangkok gitu. Nah dari itulah akhirnya waktu itu istri itu megang bikin promosiin di Facebook tuh tahun 2015 itu ya 2016 tuh di Facebook bikin fanpage kan. Nah dari itu karyawan lagi mau nganterin tuh udah agak ramean itu dari inovasi produk itu kan. Kita foto kirim ke Facebook. Nah ternyata tahun 2015 kalau nggak salah, lupa sih, maaf 2016, 2015 tuh lagi rame-ramenya Instagram. Yes, ya. Iya, Instagram. Mulai Ada lagi, tuh ya. namanya Mei kalau nggak salah, saya lupa. Dia dari Facebook itu diposting di Instagram gitu. Nah dari sinilah awal mula kejadian kita bisa viral. Akhirnya viral gitu Jadi, ya. Ini salah satu pionir dari bakso rusuk atau menu-menu viral juga ya berarti si bakso rusuk Jos. Betul gitu. Jadi kayak bakso mangkok gitu kan. Terus bakso beranak bukan sih, kita emang ngeliat di internet tuh kan. Terus kayak bakso mangkok, ngeluarin lagi ada bakso buaya, terus bakso buaya, baik. Lalu apa bakso lagi? bambu bakar, bakso trisula, terus bakso pizza.
terus bakso lava yang sekarang lagi hit, itu semua kita lagi ngembangin. Oke, kita kembangkan. Saya sudah mulai membayangkan, udah mulai nggak konsen nih pemirsa. Kita tutup dulu ya segmen ini karena nanti di segmen selanjutnya aku akan kasih tahu seperti apa sih bentukan-bentukan dari jenis bakso yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isa. Sesaat lagi tetap bersama kami.